Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya terangi hati dan pikiran kami melalui hikmat yang daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 15 Maret 2024 tertulis dalam Yohanes 15 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibarat kita sedang berada di dalam payung saat terjadi hujan, maka selama kita berada di dalam payung, maka kita tidak akan terkena hujan. Namun ketika kita keluar dari payung, maka kita akan terkena guyuran hujan. Itu berarti selama kita taat dan setia berada di dalam payung tersebut, selama itu juga kita akan terlindungi dari guyuran hujan. Namun ketika kita keluar dari payung, maka kita akan mengalami basah kuyup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menggambarkan demikian juga dengan kasih Tuhan kepada manusia. Kasih Tuhan itu selalu menaungi setiap saat manusia itu. Kasih Tuhan itu selalu menyertai manusia itu setiap saat. Namun ketaatan kitalah yang membuat kita menjauh atau keluar dari lingkaran kasih Allah itu. Sama seperti domba yang keluar dari kawanan domba itu sehingga menjadi tersesat. Selama domba itu berada dalam kawanan domba, maka hidupnya terjamin dan terpelihara, jauh dari mara bahaya dan ancaman. Namun karena ketidaktaatan domba itu sehingga keluar dari kawanan domba, maka domba itu pun menjadi tersesat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan dan kasih merupakan dua hal yang saling bertautan dan tidak boleh dipisahkan. Setidaknya itu yang sangat terlihat jelas dalam renungan harian ini. Dengan tegas Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku." Perkataan "jikalau kamu menuruti perintahku" jelas sekali menekankan tentang sebuah ketaatan. Sebuah ketaatan untuk melakukan perintahnya. Kemudian dilanjutkan bahwa orang yang taat dan melakukan perintahnya, maka ia tinggal di dalam kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada perintah Tuhan yang membuat kita berada di dalam kasih-Nya, merasakan perlindungannya dan anugerah-Nya. Atau dengan kata lain, orang yang berada dalam kasih Yesus, maka hidupnya, perilaku dan tindakannya akan mencerminkan kasih Allah, akan hidup seturut dengan perintah dan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan merupakan instrumen kasih-Nya di dalam hidup kita. Selama kita taat dan setia melakukan dan menuruti perintah, selama itu juga kita berada dalam lingkaran kasih-Nya. Sama seperti Adam dan Hawa, selama mereka taat dan setia kepada perintah Allah, selama itu juga mereka berada dan tinggal dalam kasih dan pemeliharaan Allah. Namun ketika mereka berontak dan melawan perintah Allah, maka Adam dan Hawa berada dalam penderitaan dan kesengsaraan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan harian ini, kita diingatkan untuk terus setia dan taat kepada perintah-Nya, agar kita berada dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sama seperti Kristus yang taat dan setia kepada perintah Bapaknya, maka Kristus disertai, bahkan ditinggikan oleh Bapaknya. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita untuk selalu taat dan setia kepada perintah-Nya di dalam kehidupan kita. Kristus menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
biarlah melalui firman-Mu, kami semakin diteguhkan dan disadarkan untuk selalu taat kepada perintah Tuhan, agar kami merasakan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami selalu setia dan taat kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.